Hai, good morning leaders. Kita bicara tentang sales ya, tentang penjualan hari ini. Ada satu yang saya sharingkan ke teman-teman kelompok bisnis atau belajar bisnis kita. Saya adalah ketika kita membicarakan tentang sales, perhatikan sifat daripada sales itu. Salah satu yang paling dasar sebelum kita belajar tentang how to close, bagaimana menciptakan call to action, bagaimana sales pitch diberikan, gimana caranya kita memberikan pembukaan untuk penawaran dan seterusnya. Kita bicara tentang yang namanya soft skill dulu, yaitu sifat daripada manusia. Nah, basisnya adalah setiap orang itu suka belanja kan, seperti kita ketahui, tapi tidak ada orang yang suka dijualin alias dipaksa beli alias ditipu, amit-amit gitu ya. Jadi mereka tidak suka dijualin, tapi semua orang suka belanja. Semua orang kalau punya uang, pertama kali yang dipikirkan adalah belanja, shopping. So, seharusnya profesi sales ini profesi yang sangat mulia sekali karena membantu menyalurkan hobi orang untuk belanja. Tapi sifatnya gimana coach? Sifat yang membuat seorang sales itu mudah sekali untuk closing atau lebih mudah untuk dibeliin sama orang atau menjadi sasaran shopping, hasrat shopping orang banyak. Ya, itu yang kita membahas sekarang. Jadi, saya singkat menjadi charm, jadi CHARM. Charm dalam bahasa Inggris itu adalah pesona. Kalau bahasa aslinya itu charm itu artinya pesona. Charming itu berarti mempesona. Nah, kita punya charm ini saya singkatan jadi C. Pertama ya, sifat daripada sales yang mudah sekali dijadikan jujukan orang belanja adalah curious. Curious ini berarti apa sih? Mudah sekali untuk kepingin tahu, ya, selalu cari informasi baru. In fact, sebetulnya kenapa sih kita nonton film? Kenapa kita lihat film-film yang misteri? Kenapa kita suka lihat film horor? Kenapa kita suka lihat film detektif? Kenapa kita suka lihat film action? Ada musuh, ada antagonis, ada protagonis, segala macam. Karena kita ini secara sejatinya manusia itu makhluk yang penasaran. Ya, gimana, ya. Jadi kalau Anda sebagai seorang sales atau Anda pemilik bisnis yang tim Anda salesnya itu mudah sekali penasaran, maka rasa penasaran ini akan tertularkan ke prospek Anda. Ya, dalam hal apa misalkan penasaran tentang kualitas produk, penasaran tentang ayo kita tes yuk, bagus mana produk saya sama produk yang lain. Penasaran tentang quality, penasaran tentang kekuatan packaging, penasaran tentang segala bentuk sisi yang membuat seorang sales itu menjadi menularkan rasa penasaran itu kepada konsumen. Apa iya ya, betul ya, dan seterusnya ya. Jadi penasaran ini banyak ya. Salah satu yang saya suka adalah penasaran tentang kompetitor. Jadi penasaran, seorang sales itu selalu bilang sama konsumennya atau prospeknya, Bu, sebetulnya saya penasaran sama produknya si A loh. Coba kita analisa. Nah, ini juga salah satu hal yang menarik karena kebanyakan seorang membeli itu juga tahu bahwa dia akan memeriksa kompetitor. Dan kalau si penjual itu sudah duluan penasaran, maka ini akan membuat hubungannya menjadi harmonis, alias gelombangnya sama, gitu ya, frekuensinya sama. So, C adalah curious atau penasaran. H adalah honesty. Ini saya bahas di vlog saya minggu lalu tentang sales yang jujur, bisa laku apa tidak, udah cukup panjang, Anda bisa lihat vlog itu. Prinsipnya cuma satu ya. Honesty itu berarti adalah orang itu merasa nyaman karena Anda tidak ada niat-niat yang tersembunyi. Ya, tidak ada niat tersembunyi dan tidak ada niat yang buruk minimal untuk ke mereka. Nah, in fact kalau Anda bilang ada coach niat saya untuk sales, niat saya untuk komisi, itu pun juga jujur dikatakan, Kak, saya niatnya mau coba jualan ya, kalau Bapak cocok, kalau Kakak cocok. Ya, jadi it's really clear, honesty maunya, intensinya seperti apa. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan again, ini soft skill ya, karena nggak ada matematikanya, tapi ini kerasa banget ya. Anda bisa tahu kan teman Anda itu ada maunya, dan teman Anda itu menutupi maunya apa, dengan teman Anda itu yang tidak ada maunya, apa adanya. Dan ini sangat-sangat menyenangkan buat orang untuk dekat dengan Anda kalau Anda mulai konsep yang tidak ada yang ditutupin, semuanya clear. Again, kalau Anda merasa perlu lebih dalam, Anda bisa lihat vlog saya minggu lalu tentang sales yang jujur. Itu bisa laku apa tidak barangnya, ya. Sorry. Oke, yang kedua itu adalah honesty. Yang ketiga adalah A, yaitu amicable. Apa itu amicable? Amicable ini artinya menyenangkan. Artinya mudah diajak bercanda, mudah diajak diskusi, mudah diajak debat dengan tujuan untuk mencari clarity, tidak mudah baper, ya, tidak mudah gondok ataupun jengkel sama orang. Jadi amicable itu menyenangkan, fun, enjoyable, enjoying life, ya. Nah, biasanya seorang sales yang mudah tertawa itu kan berarti menertawakan prospek loh ya. Itu lain ya. Tertawa itu maksudnya mudah bercanda, mudah guyonan gitu ya.
Bahkan kadang-kadang mengambil sisi dianya tidak dapat komisi sebagai hal yang menarik untuk dibicarakan, itu amicable ya. Pak, lumayan Pak, hari ini belum ada komisi sama sekali. Nah ini kan lucu ya, jadi orang kok bilang lumayan, komisinya belum dapat. Tapi ini sesuatu yang membuat orang merasa heran, kamu itu kok aneh gitu ya. Dan seterusnya, ini ada banyak contoh yang saya sudah bahas di vlog-vlog saya sebelumnya tentang sales. Karena background saya seorang sales, jadi saya cukup banyak cerita tentang hal ini. The point adalah Anda perlu menjadi sosok yang menyenangkan. Nah, gimana cara melatihnya? Well, lain kali saya akan bahas di vlog yang terpisah, tapi at the point, untuk hari ini, Anda mesti tahu Anda harus jadi orang yang menyenangkan. C-H-A-R Responsiveness, ya, bukan responsible, tapi responsiveness. Apa sih responsiveness itu? Responsiveness itu berarti paket kilat, cepat. Ya, responsif terhadap apa yang konsumen tanyakan, tentang klien tanyakan, tentang apapun juga konsumen Anda, prospek tanyakan, Anda mesti responsif. Anda mesti memiliki sifat untuk mulai membangun hubungan responsiveness. Ya, Anda mau tanya apa, saya jawab. Anda ingin tahu apa, saya cari tahu. Ya, ingat, ini juga akan banyak orang bilang, coach saya ini sudah responsif, tapi kok orangnya nggak ada yang mau tanya sama saya. Kan awalnya bukan responsif dulu, Anda mesti curious dulu, Anda mesti honest dulu, Anda mesti amicable dulu, baru kemudian Anda punya responsiveness. Responsiveness ini tidak akan muncul kalau prospek belum punya rasa senang ataupun minimal aman dekat dengan Anda. Ya, jadi kalau prospek belum merasa aman atau senang dekat dengan Anda, mereka nggak akan butuh Anda punya responsiveness atau kecepatan memberikan respons. Oke? R, C, H, A, R, dan yang kelima M. Ini yang paling penting, yaitu make it happen. M stands for make it happen. Artinya, make it happen artinya adalah Anda membuat sesuatu itu menjadi realita. Kalau Anda promise, you do it. Kalau Anda mengatakan yes, Anda katakan yes. Kalau Anda katakan no, berarti no. Anda bilang datang jam 10, Anda datang jam 10 kurang. Anda bilang dikirim besok, dikirimnya juga besok pagi. Gitu ya. Jadi Anda punya sebuah konsep di mana orang itu merasa Anda ini kalau ngomong ya, gitu ya, enggak, sehingga make it happen. Ya. Dan coach, kan saya belum jualan. Kan ini kan topiknya adalah sifat-sifat yang membuat orang mau belanja sama saya. Kan berarti belum beli. Yes. So gimana make it happen ketika Anda belum jualan? Banyak contoh. Yang pertama, ketika Anda janji untuk memberikan informasi, Anda janji beri informasi, lepas dari orang itu beli apa tidak. Anda janji untuk memberikan contoh pembanding, Anda berikan contoh pembanding. Jadi you make it happen on time, on timely fashion. Jadi sesuai dengan waktu yang disepakati. Anda janji riset, tuntaskan janji Anda, ya kan belum beli, ya Anda janji riset, Anda janji kasih info, Anda kasih produk info, Anda kasih pembanding, Anda whatever it is yang Anda janjikan. Belum tentu orang beli, tapi tidak peduli mereka beli apa tidak, you make it happen. Dan sifat ini akan sangat tercermin kuat di seorang sales dan membuat prospek merasa orang ini kalau kerja bener kok, ya. Jadi mungkin saya akan memberikan kesempatan uang saya untuk saya invest ke dia. Mari kita lihat bagaimana hasil kerjanya. Kalau belum dikasih uang saja udah semangat, ya biasanya kalau dikasih uang lebih semangat lagi. Lain cerita kalau belum dikasih uang aja nggak semangat, berarti mungkin dikasih uang pun juga ya standar aja lah, nggak akan berlebihan. Ya, bisa ngerti konsep berpikirnya prospek. So make it happen. Dari 5 ini, mana yang Anda rasa Anda masih kurang? Ya berarti Anda perlu melatih diri, Anda perlu mawas diri. Apakah curious Anda kurang, rasa penasaran Anda kurang? Apakah honesty level Anda masih kurang, tidak terlalu biasa untuk menyatakan pendapat secara apa adanya? Kemudian apakah Anda kurang menyenangkan? Ya, kurang menyenangkan, agak jutek, agak bete, agak kurang ajar, agak sedikit baper gitu ya, terutama baper ya. Apakah Anda tidak responsif, tidak cepat dalam menjawab, dan apakah yang paling penting Anda jarang make it happen? Silakan Anda tulis di komen di bawah ya, mana yang paling sulit untuk Anda dari CHARM ini. Semoga Anda semakin charming, mempesona untuk prospek Anda. I see you tomorrow. Bye-bye.